Sheila. Dan penyakitku bikin aku kesepian sampai aku ngadain pesta yang bikin nyawaku hampir berakhir. Jadi aku punya kondisi ini sepanjang hidupku. Tapi butuh waktu lama sampai kami tahu. Waktu masih bayi, ibuku pikir aku anak yang baik. Aku gak pernah nangis, gak pernah mengeluh. Aku bayi yang bahagia. Tapi waktu aku balita, ibuku sadar kalau ada yang salah. Benar-benar salah. Suatu hari ibu masuk ke dapur dan melihat tanganku berada tepat di atas kompor panas yang menyala dan aku bahkan gak bereaksi. Luka bakar. Tapi dokternya gak mengerti apa yang terjadi. Awalnya mereka pikir ibuku menyakitiku dengan sengaja. Mereka memeriksaku dan menyuruhku pulang. Tetap tidak ya, tapi semua semakin parah. Suatu hari aku lagi main di dapur. Ibuku dengar aku tertawa dan saat ibu masuk, ibu lihat aku sudah menumpahkan air mendidih ke seluruh tubuhku. Membuat aku kena luka bakar dan aku cuma duduk dan tertawa. Aku ke rumah sakit untuk mengobati lukaku. Wajahku terlihat seperti orang di film horor. Itu membuatku jadi cacat. Para dokter harus melakukan cangkok kulit supaya aku kelihatan agak normal. Itulah saatnya mereka menganggap ini serius. Mereka sadar kalau aku punya kondisi genetik bernama CIPA, yang artinya aku nggak bisa merasa sakit, panas, atau dingin. Awalnya ibuku panik. Dia nggak ngerti gimana seseorang nggak bisa merasa sakit dan dia nggak tahu cara menanganiku. Waktu aku mulai berusaha main sama anak-anak lain di perumahanku, semuanya takut padaku karena banyak luka di wajahku. Cangkok kulit itu bikin aku bisa berlaku normal, tapi itu meninggalkan luka merah di sepanjang pipi dan hidungku. Anak-anak lain mencemooh dan ngatain aku, dan sejujurnya aku sedih. Tapi waktu aku umur 10, semua berubah total. Aku lihat anak-anak di perumahanku main di jalanan, mengendarai sepeda menuruni bukit. Mereka memasang tanjakan besar dan sepertinya semua takut untuk menaikinya. Waktu aku menaiki tanjakan dan mendarat, semuanya bersorak. Untuk pertama kalinya aku merasa diterima. Aku merasa punya sekelompok orang yang menyukaiku. Dan waktu aku jelaskan kondisiku, mereka memperlakukanku seperti superhero. Setelah itu, semua orang di perumahanku mau main denganku. Mereka terus-terusan kena masalah, dan aku selalu jadi pahlawannya. Semua dalam hidupku terasa luar biasa selama beberapa minggu. Tapi keberuntunganku mulai habis. Tetanggaku Cyrus menantangku untuk manjat dan melintas di atas ranting pohon. Tapi aku kehilangan pijakanku dan jatuh. Waktu aku mendarat di tanah, semua temanku teriak. Kakiku tertekuk ke belakang, kayak patah jadi dua. Cyrus menyeretku ke rumahku di saat semua anak lain kabur. Ibuku membawaku ke rumah sakit dan dokternya bilang kalau tulangku patah. Dan aku harus pakai gips berbulan-bulan. Waktu aku pulang, aku berusaha jalan pincang keluar untuk ketemu teman-temanku. Tapi ibuku menghentikanku. Ibu melarangku untuk main sama mereka lagi. Aku melawan dan benar-benar marah. Apa ibu nggak lihat kalau aku punya teman sekarang? Kenapa ibu berusaha menghancurkan hidupku? Tapi ibu serius. Selama beberapa tahun ke depan, aku hampir nggak boleh keluar rumah. Aku di homeschool. Yang menyedihkan banget. Sesekali, Cyrus suka datang ke jendela dan kasih aku hadiah. Dan jujur aku senang karena itu. Waktu ibuku tahu dia suka mengunjungiku, ibu memasang tirai yang nggak bisa dibuka di jendelaku. Aku nggak ngerti kenapa ibu bersikuku untuk menjauhkanku dari orang-orang ke rumah untuk pesta. Pemberhentian pertamaku jelas adalah Cyrus, dan dia nggak sabar mau datang. Aku senang banget, aku siapin minuman dan makanan. Tapi jumlah orang yang datang itu bikin aku kaget. Semua teman masa kecilku mengundang teman mereka sendiri, dan beneran ada pesta besar yang terjadi di rumahku. Aku berusaha tenang, tapi sebenarnya aku gugup. Aku takut gak ada yang suka sama aku atau mau ngobrol sama aku. Tapi Cyrus ada di sisiku sepanjang malam. Kami mulai ngobrol dan aku merasa seperti cewek paling keren di ruangan. Cyrus dengan bangga cerita tentangku ke semuanya. Bilang kalau aku gak bisa merasa sakit. Dan tiba-tiba semua orang tertarik padaku. Orang-orang mulai meminta aku membuktikannya. Dan aku merasa gak nyaman.
Tapi Cyrus merangkulku dan menyemangatiku selagi orang-orang di sekitar kami bernyanyi dan bersorak. Walaupun aku gugup, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi aku mau mengulur waktu. Aku janji kalau pestanya terus berjalan, aku bakal jadi agak gila. Dan aku ikut gabung, walaupun seharusnya enggak. Sesekali, seseorang bakal mencubitku atau menaruh es batu ke dalam bajuku untuk melihat reaksiku. Aku tertawa, tapi itu membuatku merasa seperti aksi sirkus dibandingkan seperti orang. Di akhir malam itu, orang-orang pada loncat dari balkoni ke salju di halaman. Hanya pakai celana dalam. Mereka mulai bersorak agar aku ikutan. Dan aku setuju. Jadi aku buka baju sampai tinggal pakai dalaman. Dan aku lompat ke salju. Aku menghantam bongkahan es dan semuanya mengerang. Tapi aku kasih mereka jempol. Anehnya, aku merasa pusing. Tapi aku mulai bikin peri salju dan tertawa. Orang-orang menyorakiku dan semakin banyak orang ikutan lompat ke salju. Aku mulai merasa pusing. Aku nggak tahu apa itu karena minumannya atau karena aku jatuh. Tapi semua mulai buram dan jadi nggak fokus. Setelah itu, aku hanya dengar suara sirine ambulans. Aku tahu aku bergerak, tapi aku nggak tahu apa yang terjadi. Aku cuma merasa lelah, bahkan membuka mataku saja berat banget. Lalu aku bangun di kasur rumah sakit. Ada beberapa dokter di sekitarku dan aku dengar suara beep. Aku bingung banget akan apa yang terjadi. Dan aku terus kehilangan kesadaranku. Beberapa jam kemudian, aku berhasil membuka mataku dan ibuku duduk di sampingku. Air mata membasahi wajahnya dan ibu seperti belum tidur berhari-hari. Ibu menjelaskan kalau kepalaku terbentur dan aku tertidur di salju. Aku terkena radang dingin parah dan hipotermia. Dan ibu nggak tahu apa aku bakal selamat. Aku panik. Aku tanya ibu siapa yang menghubungi ambulans. Dan ibu bilang nggak ada. Ibu menemukanku besok paginya. Aku nggak percaya semua orang meninggalkanku di sana. Aku nggak percaya Cyrus meninggalkanku di sana. Ibuku lihat kalau aku sedih. Ibu menjelaskan kalau ibu mengunciku di rumah karena setelah Cyrus menyelamatkanku, ibu dengar dia ngobrol sama anak-anak tetangga betapa lucunya melihat aku menyakiti diriku sendiri. Ibu tahu dia memanfaatkanku dan itu nggak pernah berhenti. Ibu melingkari tangannya di badanku selagi aku menangis. Aku pikir Cyrus suka pada aku. Aku pikir semua orang tertarik padaku, tapi ternyata enggak. Mereka cuma mau menekanku dan mereka cuma mau aku menghibur mereka. Ibuku menjelaskan kalau aku lebih dari sekedar kondisiku. Dan orang yang mau mengeksploitasi itu bukanlah teman-temanku yang sebenarnya. Teman sejati nggak akan menekanmu untuk melakukan hal berbahaya demi kesenangan atau kenyamanan mereka sendiri. Sejak pengalaman mengerikan itu, aku sudah bisa keluar dan punya teman beneran. Ibuku mengerti betapa pentingnya aku punya teman. Jadi aku bergabung beberapa tim olahraga. Aku merasa senang dan aman dengan kelompok baruku, dan aku bersyukur punya mereka. Mereka nggak pernah menekanku untuk melakukan apapun yang berbahaya, dan perlahan aku mulai menghargai